Puji Tuhan, selamat siang menjelang sore ya. Ini jam-jam yang enak tidur kalau sudah jam seperti ini. Tapi kita bersyukur kalau kita boleh ada di tempat ini, itu satu kemenangan buat kita. Amin. Puji nama Tuhan. Ada banyak orang memilih tidur, ada banyak orang memilih ke mall. Tapi kita memilih untuk datang memuji dan menyembah Dia. Puji Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada Pak Robert dan Ibu Ike sebagai pembimbing dari Youth Intermark dan semua tim Youth yang mempercayakan kembali kepada saya untuk memberikan ya, sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Puji Tuhan, di sini banyak tante, om ya, jadi nggak youth semua ya, jadi saya panggil saudara-saudara gitu ya, lebih umum. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para youth sekalian yang ada, tema dari firman yang akan saya bagikan hari ini yaitu talenta ya. Bicara tentang talenta, ya bukan baru sekali dua kali kita dengar, udah sering sekali kita dengar. Tapi hari ini saya rindu bahwa talenta yang harus kita pahami dengan benar yaitu esensinya, bukan aksesorisnya. Sebab talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita itu adalah hanya boleh dikatakan itu karunia yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ada dua pengertian tentang talenta di sini. Ya, yang pertama talenta itu bisa bicara tentang simbol atau perumpamaan. Tetapi ada juga talenta ya tentang secara harafiah. Yaitu talenta itu berbicara tentang satuan, ukuran. Ya, bisa juga tentang mata uang. Ya, harta, emas. Itu banyak pengertian secara harafiah ya. Bahkan satu talenta itu ya ada juga yang bisa bilang bahwa 1 dirham sama dengan setengah upah pekerja. Jadi kalau kita mau hitung ya berbicara tentang upah, ini talenta ini yang Tuhan titipkan itu boleh dibilang itu apa ya sesuatu yang sangat berharga. Mau dibandingkan dengan emas, perak itu lebih berharga, ya. Karena di setiap zaman hitungannya berbeda. Di zaman dahulu, sekarang berbeda. Tapi intinya di sini, bagaimana kita melihat talenta itu sesuatu yang sangat berharga. Tidak main-main, ya. Kita buka di dalam Matius 25. Matius 25 ayat 14, 15. Kita baca dua ayat saja dulu ya. Perumpamaan tentang talenta ya, yang sudah dapat boleh kita baca bersama dua ayat ini, 2, 3. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 15. Yang seorang diberikannya 5, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Saudara, kalau kita mau baca selengkapnya sampai ayat 30 itu panjang. Tapi saya percaya kita semua sudah tahu ya, cerita dari talenta ini di mana ada 3 orang, ya 3 hamba yang dikatakan di ayat pertama, tuannya memanggil ketiga hamba itu. Ya, 3 orang ini adalah orang yang dipanggil untuk menghadap tuannya, karena ada sesuatu yang sangat berharga yang akan dititipkan kepada mereka. Nah kemudian yang seorang diberikan 5, yang seorang 2.
dan yang seorang satu. Kita lihat di sini ada perbedaan setiap orang. Kenapa? Kalau kita lihat ya, Tuhan memberikan kepercayaan kepada orang-orang, kepada hamba, ini juga sudah orang-orang yang termasuk pilihan, yang dipanggil. Ada banyak hamba, pasti ada banyak pekerja di tempat dia. Tetapi yang dia panggil hanya 3 orang. Siapakah 3 orang ini? Kalau saya artikan itu saudara dan saya. 3 orang ini orang yang layak untuk menerima titipan. Apa titipan yang Tuhan titip kepada orang-orang ini? Talenta. Dan berbicara talenta itu banyak artinya. Tapi yang kita mau bahas di sini, bagaimana ya ketiga orang ini bisa berbeda diberikan Tuhan. Kalau saya lihat ya, kenapa berbeda? Tentunya karena seorang Tuhan dia sudah mengevaluasi sebelumnya cara kerja semua hamba-hambanya. Dan 3 orang ini layak sehingga dia memilih 3 orang ini dan 1 diberikan 1. Yang kedua diberikan 2 dan yang ketiga diberikan 5. Karena menurut kesanggupan mereka. Jadi kalau kita berbicara menurut kesanggupan mereka, dalam hal ini gak ada iri-irian. Setuju? Ya, bukan soal Tuhan atau tuannya pilih kasih. Gak ada urusannya dengan pilih kasih. Karena ketika Tuhan seorang bos memberi kepercayaan kepada pekerjanya, dia memberikan sesuai kemampuan. Kalau bicara 1 talenta, ya mungkin saat ini itu setara dengan bisa jadi 300 juta kurang lebih. Itu modal yang tidak kecil bagi seorang hamba. Ya, gaji kita rata-rata berapa? Kalau UMR 5-6 juta. Ya kan, dikali setahun sekian dapatnya. Tapi ini lebih dari itu. Artinya itu sesuatu yang bisa dipakai untuk memulai satu usaha. Tetapi dalam ayat ini saya mau mengorek orang yang ketiga. Kita mau bahas orang yang ketiga. Ya, sebab kalau di ayat selanjutnya, maka pergilah ke semua mereka itu pergi untuk melipat gandakan. Ya, yang satu dia pergi dan dia melipat gandakan menjadi 4. Yang orang ketiga melipat gandakan jadi 10. Tetapi yang satu lagi dia pergi dan dia menguburkan talenta yang dipercayakan. Kenapa dia menguburkan? Ya, alasannya karena orang yang ketiga ini adalah orang yang malas. Ya, orang yang gak mau pegang tanggung jawab. Orang yang menyepelekan harga, menyepelekan talenta yang Tuhan berikan. Sehingga dia pergi mengubur. Setelah sekian lama, tuannya kembali dan menanyakan talenta, apakah sudah dilipat gandakan? Ternyata yang 2 sudah melipat gandakan menjadi 4, yang 5 sudah jadi 10. Yang jadi masalah, yang 1 masih tetap 1. Seringkali dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan sudah dipercayakan melayani Tuhan, sudah dipercayakan hal-hal yang berharga dalam kehidupannya. Tetapi justru ada banyak orang yang masih mengeluh apa yang dia sudah terima dari Tuhan. Masih merasa kurang, mulai membanding-bandingkan. Ya, kita lihat di ayat ini saudara, ya, bahwa pemilik itu yaitu kalau dalam bahasa Ibrani-nya Kyrios, yaitu penguasa. Tuhan adalah penguasa yang empunya harta yang dititipkan itu, talenta yang dititipkan itu adalah milik tuannya.
Tetapi yang dilakukan oleh hamba yang jahat ini, ya ketika ditanyakan, dia malah berbalik menyalahkan tuannya. Saudara, apakah pantas kalau kita diberikan titipan, tapi ketika kita ditanyakan kembali, ya apakah kita sudah kembangkan apa yang kita punya, modalnya, bagaimana sudah ada hasilnya, ya sudah diberikan sekian lama. Terus lantas ketika tuannya datang, dia banyak alasan. Karena dia tahu dia nggak mengerjakan itu. Dia tahu bahwa dia nggak sanggup untuk melakukan itu. Dia malas untuk mengerjakan itu. Sehingga apa? Yang dia lakukan adalah apa? Mencari kambing hitam yang akan disalahkannya. Itu apa? Dia berbalik menyalahkan tuannya. Wow, seringkali ya kita ketemu orang-orang yang seperti ini. Di dalam rumah Tuhan, kalau kita lihat hamba ini, ya hamba-hamba Tuhan. Bisa diartikan seperti itu. Sudah diberikan tanggung jawab A, dia malah diamin saja tanggung jawab A. Enggak diberikan pengen, diberikan malah dia menyepelekan. Dia menganggap itu sesuatu yang biasa. Dia menganggap itu bukan hal yang paling esensi dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia malas. Di dalam Alkitab ini berkata ya, Yohanes 15 ayat 20, seorang murid tidak lebih tinggi dari gurunya. Dan seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Tetapi orang ini dia mau melawan, ya, mau mengatur tuannya. Dia sok tahu daripada tuannya. Sehingga dia berani nantang tuannya. Sampai dia bilang di ayat yang ke-25 ya, kita lihat. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ya. Jadi dia kembalikan inilah Tuhan. Yang dia punya satu dia balikin. Saudara, cuma dia kasih lihat, ya ini enggak ada lebihnya. Jawab Tuhan, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di mana tempat aku tidak menanam. Artinya bahwa dia adalah penguasa. Dia adalah Tuhan, dia yang punya itu. Jadi seharusnya apa yang menjadi milik Tuhan harus kembali kepada Tuannya. Esensinya dalam kehidupan kita ini, setiap tarikan nafas kita itu adalah milik Tuhan. Apa yang kita mau persembahkan kepada Tuhan? Satu aja kita nggak mampu lipat gandakan. Dikasih dua, saudara, itu nggak mudah untuk jadi empat. Tetapi bukankah Tuhan tahu kesanggupan setiap kita, anak-anaknya? Kalau kita dititipkan harta kekayaan, dititipkan apa? Suara yang indah, itu adalah talenta. Itu adalah titipan ya, seperti kalau kita lihat dari firman Tuhan yaitu carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka sekalian itu akan ditambahkan kepadamu yang lain-lain. Jadi itu bonus, saudara. Kalau engkau diberikan suara yang baik, engkau diberikan kekayaan, engkau diberikan kekuasaan, kesempatan, itu hanya bagian dari bonus. Ya. Jadi apa yang kita mau banggakan dari apa yang dititipkan? Gak ada. Tuhan cuma mau bahwa apa yang diberikan kepada kita, kita mau belajar untuk menghormati apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Sebagai pegawai, kita harus menghormati atasan kita. Sebagai hamba-hamba Tuhan pengerja, kita harus menghormati, menghargai pemimpin kita. Sebagai masyarakat, kita harus menghargai presiden kita. Bagaimanapun mereka adalah pemimpin yang seharusnya kita hargai, kita hormati. Itu adalah sikap yang paling esensi, saudara. Sikap yang Tuhan mau.
Harta yang Tuhan titipkan itu ada begitu banyak. Tetapi apakah apa yang Tuhan titipkan itu lewat kekayaan kedudukan kita menjadi berkat di mana kita ada. Dalam pekerjaan kita. Kita menjadi orang yang berbeda dengan yang lain. Orang lain melakukan korupsi, orang lain menjilat tuannya, ya, menjatuhkan yang lain. Dunia kerja itu banyak terjadi seperti itu, saudara. Untuk dia mendapatkan posisi yang baik, dia menjatuhkan orang lain. Bahkan dia menjatuhkan pemimpinnya sendiri, saudara. Gak main-main. Itu sikap orang yang tidak menghargai harta yang Tuhan titipkan. Ya. Menyepelekan harta yang Tuhan titipkan dengan apa? Di dalam kehidupan dia sehari-hari, dia tidak menggambarkan pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga dia menjadi orang yang sama dengan dunia. Ketika dia ada di dunia kerja, dia melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan temannya, untuk menjatuhkan bosnya, untuk mendapatkan sesuatu. Bukankah itu yang kita sering temukan? Dalam pelayanan. Karena ingin lebih, dia gap teman yang lain. Dia tidak berikan kesempatan bagi yang lain. Dia kepingin dia yang maju terus. Ya. Sehingga apa? Dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita tidak menghargai. Sehingga apa yang Tuhan titipkan itu tidak berkembang seperti yang Tuhan ingini. Apa yang Tuhan ingini dari kehidupan kita, yaitu karakter ilahi yang menggambarkan dia, yang menitipkan harta itu kepada kita. Bukan sekedar kita mengembangkan itu di luar untuk menjadi tontonan orang banyak supaya orang menepukkan tangan kepada kita, menjadi penyanyi yang hebat di gereja, menjadi WL yang hebat di gereja, menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Bukan itu esensinya, saudara. Kalau kita yang mengejar itu, maka satu hari nanti kita akan melihat akhirnya tidak seperti yang Tuhan inginkan di ayat 30, saudara. Kita boleh lihat di ayat 30 sama-sama. Saya baca ini aja saya berpikir ya, kok apa iya Tuhan sekejam itu? Ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, itu menggambarkan dia sebagai majikan. Bagaimana hidup kita ini, di tengah dunia ini, kita bisa menjadi berkat dimanapun kita ada. Untuk menunjukkan bahwa ini loh talenta yang Tuhan titipkan. Sebab jika kita berpikir hanya untuk diri kita supaya nama kita tenar, supaya kita dibanggakan, itu tidak akan berarti apa-apa, tidak akan berdampak di dunia luar sana. Sebab bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau dari kita anak-anaknya. Setiap tarikan nafas kita itu adalah memuliakan dia. Menyenangkan hati dia. Membanggakan. Sebab itulah harta yang tak ternilai. Yang harus kita lipat gandakan dalam hidup kita. Kalau cuma sekedar cari popularitas, itu titipan sementara. Yang sewaktu-waktu bisa diambil seperti orang yang dititipkan satu. Dia menganggap itu remeh. Dia mungkin berpikir hanya apa? Untuk diri dia sendiri. Memang dia hanya untuk berpikir untuk diri dia sendiri. Sebab apa? Dia pergi sembunyikan. Terlalu egois, terlalu jahat dia di mata tuannya. Tapi justru dia balikkan itu kepada Tuhan yang menitipkan bahwa Tuhan yang jahat. Dia mau menutupi kekurangan dia. Dia menyalahkan Tuannya. Hari ini kita mau belajar sebagai hamba-hamba Tuhan. Apa yang Tuhan titipkan dalam hidupmu? Ya, pendidikan yang baik. Ya, fasih lidah untuk berkhotbah yang baik. Enggak ada yang salah dari semua itu. Sebab itu karunia yang Tuhan kasih
kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah di sini, apakah karunia, apakah talenta yang Tuhan titipkan itu benar-benar kita pakai untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah yang menjadi tujuan Tuhan untuk menitipkan itu kepada kita semua yang ada di sini hari ini. Ketika engkau, Tuhan izinkan engkau berada di satu komunitas, lipat gandakanlah itu di tengah-tengah itu. Karakter yang benar. Tunjukkan bahwa apa yang Tuhan titipkan yang berharga itu, benar-benar engkau menghormati itu sebagai penyembahanmu kepada Tuhan. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan itu menganggap remeh. Karena apa? Itu hal biasa. Ya, orang lain melakukan hal yang sama. Apa salahnya kalau kita juga ngelakuin hal yang sama? Lah apa bedanya dengan orang dunia sana? Sementara kita orang yang menerima talenta itu adalah hamba-hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan sendiri, oleh tuannya sendiri. Berarti kita orang-orang harusnya menjadi terang di luar sana. Sehingga kita menjadi berbeda. Itu maksudnya. Bukan justru kita menjadi batu sandungan di luar sana. Ketika dititipkan di satu komunitas, menjadi orang yang suka memecah belah. Menjadi orang yang bukan membawa dampak, tetapi mempengaruhi menjadi lebih buruk. Bahkan hamba yang ini yang dapat satu aja udah kayak gitu modelnya. Gimana dikasih 5? Betapa rugi tuannya yang ngasih 5. Saudara. Satu saja dia nggak bisa, dia nggak mampu. Tapi soknya luar biasa. Ya, pengen menonjol. Ada banyak orang yang seperti itu. Saya teringat ya. Saya dari muda sudah belajar melayani. Apapun saya mau layani ya. Bahkan dalam pelayanan banyak ya, sesama hamba Tuhan, sesama teman itu ya salinglah ada senggol-senggolan sedikit. Ada kata-kata yang sedikit manis, sedikit pahit. Itu biasa dalam pelayanan. Tapi bagaimana sikap hati kita di dalam kita terus supaya kita tetap menjadi yang seperti Tuhan mau. Sebab pada satu hari nanti saudara, ketika tuannya balik, dia akan menanyakan mana yang dia titipkan. Apakah kita mampu menjaga itu? Ya, melipat gandakan cuman 2 doang. Dikasih 2 cuma nambahin 2. Itu pun Tuhan sudah begitu senang, sudah begitu. Marilah, ya, ayo masuklah dan nikmati keindahan bersama Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Saya tetap bertahan dalam melayani sekalipun ada banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Tetapi masalahnya di sini, ya, ketika kita sadar bahwa setiap tarikan nafas kita ini untuk menguntungkan Dia, maka di situ saya tetap bertahan. Saya tetap menjaga api saya ini tetap menyala. Jangan menjadi 5 anak darah yang bodoh. Yang sibuk dengan perkara-perkara yang lain, yang ini dia gak perhatikan. Dia lalaikan. Minyak dia biarkan kosong. Ketika tuannya datang baru kalang kabut dia. Apapun yang datang menghampiri engkau hari-hari ini. Yang mau menarik engkau untuk keluar dari panggilannya. Dari apa yang Tuhan sudah percayakan. Jangan pandang orang lain. Pandang Yesus. Maka kau akan menerima upah yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang terjadi justru kebanyakan orang ketika ada toksit di situ dia malah tertarik dengan itu. Dia ikutan dengan itu. Sehingga apa? Dia tidak mengembangkan apa yang ada. Yang Tuhan titipkan dalam hidupnya. Untuk melayani Tuhan. Ya, menjadi hamba Tuhan itu bukan perkara yang mudah untuk tetap bertahan. Ada dalam satu pelayanan kita diperhadapkan dengan berbagai macam model-model orang. Yang mau menjatuhkan ada, yang gak menghargai kita ada, yang cuekin kita ada, gak peduli, ya, pandang sebelah mata, ya, banyaklah istilah-istilah yang kita temukan.
Tetapi apakah kita orang yang sadar bahwa kita sedang dititipkan sesuatu yang berharga itu? Kalau kita sadar, kita nggak akan mudah untuk menganggap ini remeh. Sebab talenta itu masih ada di genggaman saudara dan saya sampai hari ini. Selama kita masih ada di dunia ini, talenta itu masih ada di genggaman saudara. Amin. Jangan pernah biarkan, jangan pernah abaikan talenta yang Tuhan sedang taruh dalam hidupmu. Kalau cuma berbicara tentang skill dalam pelayanan, orang bisa jadi sombong, saudara. Ya, bisa saling menjatuhkan juga di sana. Bahkan ketika orang dititipkan lebih dari yang lain, dia merasa lebih bangga, dia merasa lebih hebat. Jadi ketika engkau dititipkan barang yang berharga, jaga itu. Pelihara itu. Sebab itu adalah kekuatan untuk kita melayani Tuhan. Untuk kita terus bertahan di dalam melayani Tuhan. Anak-anak muda hari-hari ini, Tuhan siap memakai engkau. Tuhan akan memilih untuk menitipkan sesuatu yang berharga dalam hidupmu. Mungkin hari ini engkau belum sadar apa itu. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa kita harus tahu bahwa barang yang berharga ini itu akan ada di tangan kita sampai pada waktunya. Kita harus berhadapan dengan Tuhan yang menitipkan itu. Dan harus kita pertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Dan biarlah kita mau terus menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan. Kembangkan semua talenta yang ada dalam hidupmu. Apapun yang Tuhan titipkan, itu adalah hal yang berharga untuk kita terus kembangkan. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika saya dulu masih anak-anak melayani Tuhan, masih terlalu muda, masih SMP, saya sudah mulai terjun dalam pelayanan. Walaupun itu masih di lingkungan sekolah, memimpin pujian, diberikan kepercayaan sebagai ketua OSIS, datang lagi di kaum muda, dipercayakan untuk memimpin pemuda remaja. Saudara, saya tahu, saya dari kecil, saya sudah tahu bahwa saya punya benih ilahi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saya. Karena apa? Itu datang dari orang tua yang telah memberikan teladan buat kami sebagai anak-anak untuk melanjutkan apa yang mereka kerjakan dalam melayani Tuhan. Karena mereka orang-orang yang dipilih sebelum kita. Dan itu menurun kepada kita menjadi pilihan-pilihan di hari-hari ini. Dalam kehidupan kita saat ini. Sehingga apa? Pada waktu saya masih anak-anak pun saya sudah sadar bahwa ini adalah sesuatu yang berharga yang Tuhan titipkan dalam hidup saya. Sehingga saya terus kembangkan apa yang Tuhan titip. Hari ini saya melihat sekalipun saya terseok-seok untuk tetap bertahan dalam melayani Tuhan, tapi pembelaan Tuhan itu selalu ada. Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Hari ini, jika engkau memiliki kesempatan, waktu untuk mengembangkan diri, pergunakanlah itu dengan benar. Karena semua itu adalah berkat yang dari Tuhan. Bukan karena engkau hebat, enggak. Tuhan memilih engkau dan saya untuk dititipkan talenta, bukan karena kita hebat. Kita tidak bisa atau kita tidak berhak mengajukan sesuatu kepada pemilik untuk kita dipilih, enggak bisa. Seorang hamba enggak berhak untuk memberikan ini surat untuk minta pengangkatan diri. Enggak bisa, saudara. Dia, Tuhan yang menilai. Dia mengevaluasi cara kerja kita. Barulah kita mendapatkan tempat yang layak. Jabatan yang layak. Posisi yang layak. Dalam hal ini, yaitu apa yang Tuhan titipkan di tangan kita. Kita mau pergunakan itu dengan benar. Saudara, kalau kita melihat di ayat yang
17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tanah tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan. Hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 5 laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Dimulai dari perkara yang kecil, saudara. Ya, Tuhan melihat, baru dia mempercayakan hal-hal yang besar buat setiap hamba-hamba Tuhan yang terus mau taat dan setia kepada Tuhan. Mari sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi pertanyaan, apakah sudah kita lipat gandakan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita? Ya. Sebab konsep talenta di sini adalah Tuhan dimuliakan, Tuhan diuntungkan lewat kehidupan kita. Dan jadi pertanyaan, apakah yang kita lakukan selama ini dalam kehidupan kita, dalam pergaulan kita, apakah nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang diuntungkan, atau justru nama kita yang semakin besar, nama kita yang semakin harum, bukan nama Tuhan. Inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita anak-anak Tuhan. Sehingga apa? Semuanya harus kita kembalikan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan punya itu harus kita kembalikan kepadanya. Gak ada yang bisa kita tahan, saudara. Bahkan kepada hamba yang bodoh, yang malas itu yang satu, itu diambil daripadanya dan diberikan kepada hamba yang telah melipatkan ganda itu menjadi 10. Apa yang ada pada kita hari ini? Itu bisa ditarik oleh Tuhan. Bisa diambil oleh Tuhan. Gak ada yang dapat kita banggakan untuk kita pertahankan. Tapi ketika kita mau menghormati Tuhan, maka kita akan melihat hidup kita menjadi berkat, bukan sebaliknya. Ketika kita tidak menghormati Dia sebagai Tuhan yang menitipkan kehidupan ini, ya, kita akan lihat bahwa akhir hidup kita akan mengalami kutuk. Kita yang akan menghancurkan kehidupan kita sendiri. Sebab kita menghargai Tuhan, kita menghormati Tuhan, itu adalah hal yang mutlak. Sebab Dia yang empunya seluruh kehidupan kita ini. Kita harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Sebagai bentuk tanggung jawab sebagai hamba. Jadilah orang yang kedua dan yang ketiga yang sanggup untuk melipat gandakan apa yang Tuhan telah titipkan dalam kehidupannya. Puji Tuhan saudara, biarlah hidup ini ya kita harus memilih menghormati Tuhan, bukan sebaliknya kita menyalahkan Tuhan. Sebab ada 2 pilihan yang harus kita pilih. Apakah kita belajar untuk menghormati Tuhan yang telah menitipkan, atau justru kita menyalahkan Dia. Saudara, gak mudah memang untuk menjalani hidup ini, gak mudah. Untuk kita terus bertahan itu gak mudah. Kita harus menjadi orang-orang
yang menggenapi firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya lewat apa yang Tuhan telah titipkan dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan di sini. Saya undang WL Singer. Naikkan pujian hidupku menggenapi firman-Mu. Ya, kita boleh mengalami mujizat Tuhan. Kita mengalami terobosan dalam hidup kita. Kita mengalami pengangkatan yang dari Tuhan sendiri. Sebab yang akan mempromosikan kita adalah Tuhan, bukan diri kita sendiri. Kita tidak dapat berbuat apa-apa dari diri kita sendiri. Sebab yang memiliki hidup kita ini adalah Tuhan kita. Haleluya.